Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Kenapa perasaan gue nggak enak? Apa yang ibu sama Feli bakal omongin? Aku harus dengerin obrolan mereka. Kamu benar-benar berani ya, Feli? Datang ke rumah saya hari ini. Tante juga berani banget ya. Nurunin uang bulananku. Kecilkan suara kamu. Kenapa Tante? Tante takut Raffin dengar ya? Tentang rahasia besar Tante Bianca. Rahasia? Apa maksudnya Feli? Memangnya apa yang dirahasiakan sama ibu? Dan kenapa Feli bisa tahu rahasianya itu? Kamu jangan main-main ya dengan saya, Feli. Saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Saya punya kuasa di negara ini, Feli. Kamu jangan macam-macam dengan saya. Terus kenapa, Tante? Tante kira aku bakal takut? Tante kira aku bakal lemah digituin, Tante? Feli, jangan macam-macam dengan Nyonya Bianca. Yang macam-macam duluan itu siapa sih? Aku? Atau Tante Bianca? Kayak perjanjian awal kita, Tante Bianca itu harusnya ngasih aku uang 1 miliar loh per bulan. Tapi kenapa sekarang uang bulanannya diturunin jadi 125 juta? Ternyata yang ngasih uang ke Feli itu ibu. Makanya Feli bisa pamer-pamer uang yang banyak di sekolah. Tapi kenapa ibu ngasih uang 1 miliar ke Feli? Itu banyak banget. Dan ibu bukan orang yang bakal ngasih uang dengan gampang. Apa yang Feli tahu? Sampai-sampai ibu ngasih 1 miliar per bulan ke Feli. Saya masih berusaha, Feli, agar uang bulanan kamu bisa naik lagi jadi 1 miliar. Kamu sabar dulu ya, Feli. Aku gak bisa sabar, Tante. Aku perlu uang yang banyak setiap bulan. Dan sekarang uangku udah habis loh. Makanya, aku minta uang 1 miliar lagi per bulan. Nah ini, susah sekali ya diberitahu. Nyonya Bianca, lebih baik Nyonya Bianca memberikan uang cash saja dulu sekarang. Agar anak ini mau tutup mulutnya. Uang cash? Bagus juga ya ide kamu, asisten. Cepat bawakan saya uang 100 juta sekarang. Siap, Nyonya Bianca. Nyonya, ini dia uangnya. Feli, ini uang cash 100 juta buat kamu. Saya tetap akan berusaha untuk menaikkan uang bulananmu jadi 1 miliar per bulan. Tapi untuk sekarang, kamu terima dulu uang cash ini. Dan segera pergi dari rumah ini. Ini uang buat kehidupan kamu. Iya, pasti akan tergoda mengambil uang 100 juta ini. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku harus buat dia pergi dari rumah ini sebelum dia membocorkan rahasia besarku. Feli, dia berani banget sama ibu. Kenapa dia bisa seberani itu sama ibu? Tante, aku itu maunya uang 1 miliar per bulan, Tante. Bukan 100 juta. Aku itu sultan dari lahir loh, Tante. Tante kira aku bisa? Disogok dengan uang 100 juta?
Enggak, Tante. Aku nggak bisa disogok dengan uang sekecil itu. Pokoknya, aku mau uang 1 miliar, Tante. Bukan uang 100 juta. Sekarang 100 juta itu udah nggak bisa buat apa-apa, Tante. Itu sedikit banget, Tante. Dengan 100 juta, kita udah nggak bisa beli apa-apa sekarang. Dasar bocah sialan. Mau sekali ya kamu? Ya iyalah, aku itu banyak mau. Karena aku tahu rahasia besar Tante Bianca. Tante pasti nggak mau kan? Raffin sampai tahu rahasia besarnya Tante Bianca. Ya kan, Tante? Jaga mulut kamu ya, Feli. Nanti kalau Raffin dengar gimana? Ya makanya, naikin lagi uang bulananku jadi 1 miliar per bulan. Kalau Tante udah naikin uang bulananku 1 miliar lagi per bulan, aku gak bakal kok sebarin kalau Tante punya rahasia besar ke Raffin. Gak bisa. Sekarang udah bisa, Feli. Ya udah, kalau kayak gitu, aku gak bakal bisa ya jaga rahasia besarnya Tante. Kalau Raffin bukan anak kandungnya Tante. Gagah bicara kamu. Makanya, Tante, naikin lagi uang bulananku ya, Tante. Kalau Tante udah naikin lagi uang bulananku, aku gak bakal sebarin hal ini ke Raffin, Tante. Nah ini, Feli, berani sekali ya dia Feli dengan Nyonya Bianca? Ya beranilah, karena aku tahu rahasia besarnya Tante Bianca. Dan Tante Bianca udah melanggar perjanjian awal kita. Jadi jangan salahin aku ya, Tante, kalau aku sebarin hal ini ke Raffin. Ternyata benar. Aku itu anak pungut. Ibu bukan ibu kandungku. Dan bapak juga bukan bapak kandungku. Tega. Jahat. Tapi ini benar. Apa Feli cuma asal ngomong aja? Aku gak bisa percaya gitu aja sama Feli. Dia sering bohong. Aku harus dengar buktinya secara langsung. Kalau aku bukan anak kandung mereka. Emang kamu punya buktinya? Kalau Raffin kan, itu bukan anak kandung saya. Kamu jangan asal bicara ya, Feli. Tante mau main-main sama Feli, Tante. Tante kira Feli bodoh apa? Aku tuh udah pernah bilang sama Tante, kalau aku rekam semua omongan Tante waktu ini tentang Tante yang bilang kalau Raffin bukan anak kandungnya Tante. Ya ampun. Asal Tante tahu ya, semuanya ada di HP ini. Aku player kemana buat Tante? Tidak mungkin golongan darah orang tua itu akan berbeda dengan anak kandung. Apa jangan-jangan? Jangan pernah kamu bocorkan ya tentang Raffin yang bukan anak kandung saya. Harus sendiri kan, Tante? Aku itu punya rekaman omongannya Tante. Tante jangan main-main ya sama aku, Tante. Kamu benar-benar membuat saya kesal sekali hari ini. Saya tidak akan memaafkan kamu. Makanya, Tante, naikin lagi ya uang bulananku jadi 1 miliar per bulan. Dan aku gak bakal sebarin rekaman ini ke Raffin. Asisten, akhirnya Tante nurut juga ya? Tante pasti bakal naikin uang bulananku lagi kan sekarang? Ambil HP anak itu sekarang juga. Sekarang, siap Nyonya Bianca. Sini kamu! Yes! Yes! Jangan ambil HP-nya! Sini kamu!
Bawa sini HP-nya! Tangkap anak itu sekarang, asisten! Sini kamu! Mau kemana kamu? Jangan ambil HP itu! Aku bakal sebarin rekaman ini ke Raven! Kalau saya mengambil HP itu dari kamu, kamu tidak akan bisa menyebarkan itu ke Raven. Asisten, cepat ambil HP Feli sekarang! Siap ya, BNK? Go! Aku udah dengar semuanya. Kalau aku bukan anak kandungnya ibu. Raven, kamu udah di sini dari tadi. Ya, aku udah dengar semuanya. Aku udah dengar pembicaraan kalian dari awal. Aku ternyata bukan anak kandung ibu. Ibu ternyata selama ini udah bohongin aku. Raven, kamu tenang dulu ya, Raven. Ini semua cuma salah paham, Raven. Salah paham apanya? Jelas-jelas dari rekaman punya Feli, ibu yang bilang sendiri kalau aku bukan anak kandungnya ibu. Jadi selama ini aku cuma hidup dalam kebohongan. Aku ternyata bukan anak kandungnya ibu. Aku ternyata bukan anak kandungnya bapak. Aku ini anak siapa sebenarnya, Bu? Vin, lo jangan emosi dulu ya, Vin. Lo harus dengar penjelasan dari Kim Novel. Lo juga sama aja. Lo tau semuanya, tapi lo gak ngasih tau gue. Lo malah pakai rahasia itu buat ngancam ibu gue. Macam apa lo, ha? Gue kira lo emang tulus sama gue, mau nemenin gue karena kita sama-sama anak pejabat. Ternyata lo manfaatin gue di belakang. Membaki lo, Vel. Gue bener-bener gak terima diginiin. Deravin tenang dulu ya, Deravin jangan teriak-teriak seperti ini. Lo juga diam, asisten. Lo gak usah ngatur-ngatur gue. Sekarang ibu jawab pertanyaan aku. Dimana orang tua kandungku? Dimana orang tua kandungku? Dimana dia sekarang, Bu? Dimana mereka sekarang, Bu? Ibu pasti tahu kan dimana mereka? Jawab, Bu! Gak berguna banget emang. Asisten, dimana orang tua kandungku? Dimana orang tua kandungku? Kita tidak tahu deh, Raven. Kita tidak tahu keberadaan orang tua kandung kamu. Benar itu, Raven. Kita tidak tahu mereka di mana. Bohong. Kalian pasti tahu kan di mana orang tua kandungku? Di mana orang tua kandungku? Jawab. Atau aku bakal teriak lebih keras. Di mana orang tua kandungku? Kenapa kalian diam aja, ha? Di mana orang tua kandungku? Di mana? Ada apa ini? Ada apa ini kalian ribut-ribut? Suara kalian itu terdengar sampai ruang kerja saya. Itu rumah keluarga pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Kenapa kalian ribut seperti pasar kayak tadi? Suryo, maaf ya Suryo. Ini cuma masalah kecil. Kamu tidak usah khawatir ya Suryo. Masalah kecil.
Aku baru tahu semua kehidupanku itu cuma kebohongan. Ibu bilang itu masalah kecil. Raven, kamu tenang dulu ya, Raven. Hidupmu cuma kebohongan. Apa maksudnya ini? Tidak ada, Suryo. Tidak ada yang harus kamu pikirkan. Kamu pergi saja dulu ya, Suryo. Jangan pergi, Pak. Aku bakal kasih tahu Bapak yang sebenarnya. Raven, jangan, Raven. Kamu diam saja ya, Raven. Ibu yang diam! Ada apa ini? Ini kenapa sih sebenarnya? Bapak pasti bakal kaget banget dengerin ini. Apa? Apa yang kamu mau omongin, Raven? Halo, Raven. Pak, asal Bapak tahu, aku itu sebenarnya bukan anak kandung Bapak. Bukan anak kandung Bapak. Maksudnya apa itu, Raven? Feli, putar rekamannya sekarang juga. Tapi, Pat. Papa dengan baik-baik rekamannya itu. Cepat putar. Tidak mungkin golongan darah orang tua itu akan berbeda dengan anak kandung. Apa jangan-jangan pernah kamu bocorkan ya tentang Raven yang bukan anak kandung saya? Sorry, aku bisa jelaskan. Dasar istri Yolan! Kamu sudah menipu saya, Bianca! Kamu sudah menipu saya belasan tahun! Mau gimana lagi, Suryo? Aku terpaksa melakukan ini! Terpaksa, kenapa kamu menipu saya? Kamu menipu saya belasan tahun, Bianca! Kenapa kamu berbohong soal Raven? Karena aku tidak bisa hamil, Suryo. Kamu ngancam akan menceraikan aku. Kalau aku tidak bisa hamil dan memberikan kamu anak laki-laki. Aku berbohong seperti ini, Suryo. Jadi karena kamu takut diceraikan, kamu membohongi saya belasan tahun. Karena aku takut kehilangan semuanya, Suryo. Aku takut kehilangan rumah ini. Aku takut kehilangan statusku. Dan aku takut kamu akan membohong aku, Suryo. Dan kamu pikir karena kamu membawa anak orang lain ke rumah ini, semuanya jadi benar? Aku tidak punya pilihan lain, Suryo. Jangan bilang kamu tidak punya pilihan, Bianca. Kamu punya pilihan untuk jujur. Tapi kamu memilih untuk menipu saya. Jujur. Kalau dulu aku jujur tentang semuanya, kamu akan menceraikan aku, Suryo. Kamu akan membuang aku. Makanya aku melakukan semua ini. Jangan salahkan saya atas kebohongan kamu, Bianca. Aku bukan menyalahkan kamu, Suryo. Tapi aku hanya mengingatkan kamu kalau semua ini terjadi karena kamu terlalu obses punya anak laki-laki. Saya memang mau anak laki-laki, Bianca. Tapi dari darah daging saya. Bukan yang tidak jelas asal-usulnya seperti anak ini. Bisa-bisanya ya. Kamu membawakan saya anak laki-laki yang tidak jelas seperti dia. Gak jelas. Aku tuh gak jelas. Ya, kamu memang anak yang tidak jelas, Raven. Kamu itu cuma anak yang dibohong oleh Bianca. Aku juga gak mau seperti ini, Pak.
Harus banget Bapak bilang aku anak gak jelas. Ya karena kamu memang tidak jelas. Dasar anak buat. Surya, jaga bicara kamu Surya. Kenapa? Kamu tidak terima Bianca? Saya yang harusnya tidak terima. Saya sudah membesarkan anak yang bukan dari darah daging saya. Cukup Pak, kamu jangan ikut meminta saya. Aku itu nggak minta dipungut Pak. Aku nggak minta dibawa ke rumah ini. Aku nggak minta buat hidup dengan kebohongan kalian selama ini. Tapi kamu menikmati semuanya kan? Kamu menikmati nama Mandala. Kamu menikmati seluruh uang di sini. Dan kamu juga menikmati kan? Semua orang yang tunduk sama kamu karena kamu memakai nama Mandala. Iya kan? Kamu menikmati itu semua kan? Jawab! Kamu menikmati itu semua kan? Aku muak di sini. Aku muak sama ibu. Aku muak sama bapak. Aku mau cari orang tua kandungku. Aku gak bisa hidup di sini. Aku bakal cari orang tua kandungku. Aku bakal pergi dari rumah ini. Aku muak dengan semua kebohongan ini. Kamu jangan pergi, Raffin. Semuanya akan hancur kalau kamu pergi dari rumah ini. Hancur! Aku juga hancur, Bu! Ini gara-gara ibu ngomongin aku. Aku bakal pergi dari rumah ini. Kalau aku tetap di sini, aku gak bakal dihargai. Karena aku bukan darah daging kalian. Aku bakal pergi dari rumah ini. Aku bakal pergi dari rumah ini. Cukup! Kalau kamu pergi mencari orang tua kandung kamu pikir apa yang kamu bakal dapatkan, Raffin? Rumah baru, keluarga baru, kekayaan baru. Setidaknya aku bakal dapat kebenaran. Kebenaran tidak akan membuatku kaya, Raffin. Kalau kamu keluar dari rumah ini, besok kamu cuma akan jadi anak yang asal-usulnya tidak jelas. Semua orang itu akan menertawakan kamu, Raffin. Media akan mengejar-ngejar kamu. Dan semua orang yang pernah kamu rendahkan akan balik menertawakanmu. Kamu siap, Raffin? Hidup seperti itu? Ya? Kamu siap hidup miskin? Kamu siap menghilangkan nama Mandalamu itu? Kamu siap menjadi anak yang bukan siapa-siapa? Kamu siap, ha? Sepertinya kamu belum siap ya, Raffin. Sekarang, aku akan mencari solusi dari masalah ini. Selama aku mencari solusi, kalian tidak ada yang boleh pergi dari rumah ini. Tunggu aku sampai aku membuat keputusan. Ibu gimana ya kabarnya? Kok di telepon gak diangkat-angkat ya? Asisten? Asisten? Ya Bu Isabel, ada yang bisa saya bantu? Ibu di mana ya asisten? Kok ibu nggak ada kelihatan ya dari waktu ini? Ibu sedang beristirahat di rumahnya Bu Isabel, di rumah nomor 12. Oh, ibu di rumah nomor 12. Kok ibu kelihatannya nggak banyak aktivitas ya asisten? Ibu masih sakit. Sepertinya iya Bu Isabel. Ibu besar, masih sakit sampai sekarang. Ibu beneran nggak apa-apa kan asisten? Ada informasi kah dari dokter pribadinya ibu asisten? Untuk sekarang sepertinya tidak ada sakit serius Bu Isabel. Karena dokter pribadi ibu besar tidak ada memberitahu saya apapun. Tapi kok ibu kayak nggak biasanya ya? Ibu kan biasanya suka ngelakuin aktivitas yang aneh-aneh. Bu Isabel mau bertemu ibu besar sekarang. Saya bisa antarkan Bu Isabel ke rumah nomor 12 sekarang. Nanti aja deh asisten sama suami saya. Nunggu suami saya pulang kerja dulu asisten. Papa pulang. Papa, pas sekali loh Papa udah pulang. Kita ke rumah nomor 12 yuk, Pa. Ngapain, Ma? Ibu masih sakit, Pa. Mama kepikiran terus sama ibu. Ibu masih sakit. Gak kayak biasanya ya, Ma? Iya kan, Pa. Gak biasanya loh ibu masih sakit sampai sekarang. Ya udah, Ma. Kalau kayak gitu, Papa beres-beres dulu sekarang. Setelah itu, kita langsung pergi ke rumah nomor 12. Iya, Pa.
Pak, ini anak kita udah pulang, Pak. Putri pulang. Nah, kebetulan sekali kamu udah pulang, Nak. Jadi, Mama sama Papa mau ke kamarnya Nenek di rumah nomor 12. Kamu mau ikut? Emangnya Nenek kenapa, Mah? Nenek masih sakit, Nak. Kita mau ngeliat keadaan Nenek di sana. Kok bisa? Nenek masih sakit? Lama banget ya sakitnya. Emang Nenek sakit apa? Kita juga masih belum tahu, Nak. Makanya kita mau ke kamarnya Nenek. Kamu mau ikut? Ikut, Pak. Putri pengen tahu keadaan Nenek. Semoga Nenek nggak kenapa-napa. Iya, Nak. Kalau kayak gitu kamu beres-beres dulu ya sekarang. Nanti kalau kamu udah siap, kita langsung berangkat ke rumahnya Nenek. Oke, Mah. Asisten, siapin helikopter sekarang ya, Asisten. Untuk saya ke rumah Nenek. Siap, Isabel. Yaudah, Putri. Papa, kalian bisa ganti baju dulu sekarang. Iya, Mah. Oke, Mah. Nyonya, berita penting. Berita penting? Bodyguard? Ada berita penting apa ya, Bodyguard? Saya sudah mendapatkan hasil penyelidikan tentang baju yang saya temukan di depan rumahnya Nyonya. Baju apa, Mah? Iya, emangnya baju apa yang ditemuin di depan rumah kita? Waktu itu Bodyguard menemukan kresek merah di depan rumah kita. Dan setelah Mama lihat, ada baju berisi darah di dalam kresek tersebut. Apa? Ya ampun. Mama bingung banget kenapa bisa ada barang tersebut di depan rumah kita. Makanya Mama nyuruh bodyguard untuk menyelidiki barang tersebut. Kira-kira baju apa ya itu? Mama juga belum tahu, Nak. Ini bodyguard baru mau ngasih tahu. Apa hasil penyelidikan dari barang tersebut, bodyguard? Baju tersebut adalah milik orang tua yang tewas ditembak belasan tahun yang lalu. Kasus ini tidak begitu keungkap ke publik. Tapi dari data kepolisian, kasus ini tiba-tiba ditutup tanpa penyelidikan lebih lanjut. Jadi polisi tidak menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Ya, Nyonya, polisi tidak menyelidiki siapa yang membunuh orang tua tersebut. Ya ampun, berarti orang tua tersebut dibunuh oleh orang penting. Makanya polisi tidak mau menyelidiki itu lebih lanjut. Tapi karena saya penasaran, saya mencocokkan DNA darah di baju tersebut dengan DNA seseorang. DNA seseorang? Terus gimana hasilnya, bodyguard? Ternyata hasilnya cocok. Cocok? Siapa seseorang tersebut, bodyguard? Orang tersebut adalah Raffin Mandala. Saya tiba-tiba teringat kalau Raffin Mandala bukan anak kandungnya Ibu Bianca Mandala dan Pak Suryo Mandala. Makanya saya coba mencocokkan darah di baju tersebut dengan rambut yang pernah saya ambil dari Raffin. Ampun. Dan saya tidak menyangka kalau hasilnya cocok. Maka dari itu kita bisa simpulkan kalau baju tersebut adalah milik orang tua kandung Raffin Mandala. Jadi orang tua kandungnya Raffin Mandala sudah meninggal dunia. Benar sekali, Tuan. Wah, meninggalnya dengan cara dibunuh. Ya ampun. Kira-kira siapa yang membunuh orang tua kandungnya Raffin? Sudah pasti orang yang punya kekuasaan, yang bisa mengendalikan kepolisian saat itu. Maksud Papa, yang membunuh orang tua kandungnya Raffin itu keluarga Mandala. Mungkin, Mah. Tuan benar, yang membunuh orang tua kandung Raffin Mandala itu adalah keluarga Mandala. Lebih tepatnya, Ibu Bianca Mandala. Dari mana kamu bisa tahu itu, bodyguard? Karena saya menemukan barang misterius di depan rumah ini, saya akhirnya mengecek CCTV rumah. Dan saya melihat ada ibu tua yang membawa kresek merah tersebut. Terus di mana ibu tua tersebut, bodyguard? Ibu tua itu tiba-tiba diculik oleh seseorang. Ampun. Dan akhirnya, ibu tua tersebut melemparkan kresek merah tersebut ke depan rumah Nyonya dan Tuan. Terus bagaimana keadaan ibu tua tersebut? Dari hasil penyelidikan saya, ibu tua tersebut tidak pernah terlihat lagi setelah diculik di depan rumah ini. Maka dari itu, saya bisa simpulkan kalau ibu itu masih disekap atau sudah dibunuh oleh penculik tersebut. Saya lalu pergi ke rumah ibu tua tersebut. Dan ternyata, ibu itu dulunya adalah seorang bidan. Sepertinya, dulu ibu tua tersebut membantu orang tua kandung Raffin lahiran.
Dan di rumah ibu tua tersebut, saya menemukan sepucuk surat. Berikut suratnya. Coba baca, Pak. Ya, Ma. Yang terhormat, siapapun yang membaca surat ini, kalau kalian membaca surat ini, berarti saya sudah meninggal dunia. Belasan tahun yang lalu, saya membantu istri yang sudah hamil besar untuk lahiran. Dia ditemani suaminya. Mereka adalah orang yang sangat miskin sekali. Saya membantu mereka karena mereka tidak punya uang untuk lahiran. Saya membantu mereka dengan ikhlas. Akhirnya, istri tersebut melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat mirip sekali dengan orang tuanya. Rambutnya merah dan mempunyai tanda lahir di punggungnya. Rambut merah? Itu mirip sama rambutnya Raffin. Setelah saya membantu mereka lahiran, saya izin ke toilet sebentar. Tapi saat saya kembali dari toilet, istri dan suami tersebut telah meninggal dunia karena ditembak. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, bayi yang baru saja dilahirkan juga hilang tanpa jejak. Saya pun langsung menghubungi polisi. Tapi setelah beberapa bulan, polisi menutup kasus tersebut secara tiba-tiba. Dan saya pun tidak tahu siapa pembunuh orang tua tidak berdosa tersebut. Setelah belasan tahun, tepatnya sehari sebelum saya menulis surat ini, saya bertemu dengan anak yang umurnya mungkin sama dengan bayi yang lahir belasan tahun yang lalu. Dia kecelakaan di depan warung saya, dan saya pun membantu anak tersebut. Anak tersebut mempunyai rambut warna merah, mirip seperti bayi yang saya bantu lahiran belasan tahun yang lalu. Saat saya mau mengoleskan minyak ke punggung anak itu, saya kaget sekali. Anak tersebut mempunyai tanda lahir yang sama dengan bayi yang saya bantu lahiran belasan tahun yang lalu. Anak tersebut berbicara kalau dia adalah anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Saya langsung bisa menyimpulkan kalau bayi yang hilang belasan tahun yang lalu itu adalah anak ini. Dan pelaku pembunuhan orang tua kandung bayi tersebut adalah keluarga Mandala. Hari ini saya berencana menuju rumah keluarga semesta, membawa bukti pembunuhan belasan tahun yang lalu. Saya tahu, cuman keluarga semesta yang bisa membantu saya. Tapi saya merasa diikuti oleh seseorang. Mungkin karena saya baru saja membantu anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Jadi, kalau misalnya saya tiba-tiba hilang saat saya menuju ke rumah keluarga semesta, itu berarti saya sudah dibunuh oleh orang suruhan keluarga Mandala. Siapapun yang membaca surat ini, tolong selidiki keluarga Mandala. Saya yakin 100% kalau keluarga Mandala adalah dalang dari pembunuhan orang tua tidak berdosa belasan tahun yang lalu. Tolong buat mereka di penjara dan beritahu anak tersebut kalau orang tua kandungnya sudah meninggal dunia. Sekian surat dari saya. Terima kasih. Ya ampun, Pak, gimana ini, Pak? Jahat sekali keluarga Mandala. Bisa-bisanya mereka membunuh orang tua yang tidak bersalah tersebut. Pak, kita harus laporin mereka, Pak. Iya, Pak. Mereka udah jahat sekali loh, Pak. Kita tidak bisa segampang itu melaporkan mereka. Kenapa, Pak? Kita udah punya buktinya, Pak. Kalian lihat aja kasusnya waktu ini. Kasusnya langsung ditutup oleh kepolisian. Kalau kita laporkan mereka sekarang, yang ada bakal sama. Kasusnya bakal langsung ditutup juga oleh kepolisian. Terus kita harus ngapain sekarang? Kita simpan saja bukti ini sekarang. Kita akan keluarkan bukti ini kalau Pak Suryo sudah tidak menjabat lagi jadi pejabat tertinggi di negara ini. Berarti harus ada seseorang yang bisa mengalahkan Pak Suryo. Papa yang akan mengalahkan Pak Suryo di pemilihan pejabat tingkat negara nanti. Bodyguard, kapan pemilihan pejabat itu? Kemungkinan tahun depan, Tuan. Untuk sekarang kita diam dulu. Kita simpan bukti ini. Kalau Papa sudah menang nanti, baru kita keluarkan bukti ini. Dan kita masukkan keluarga Mandala ke penjara.
Ajudan, ya Pak Suryo, panggilkan Bianca sekarang. Aku akan berbicara dengan dia. Siapa Suryo? Bisa-bisanya ya, aku ditipu oleh wanita sialan itu. Memang, tapi aku tidak boleh gegabah. Kalau aku salah langkah sedikit saja, bisa hancur karirku nanti. Mas Suryo, Bu Bianca sudah datang. Suruh dia masuk sekarang. Siapa Suryo? Silakan masuk Bu Bianca. Kamu keluar sekarang aja dan. Baik Pak Suryo. Suryo, aku tahu kamu marah Suryo. Aku tahu aku salah. Tapi tolong Suryo, kamu jangan hancurkan keluarga ini. Keluarga? Kamu masih berani menyebut saya keluarga? Setelah kamu menipu saya belasan tahun. Aku melakukan itu semua karena aku takut kehilangan kamu, Suryo. Bukan kehilangan saya. Tapi kamu takut kehilangan uang saya. Takut kehilangan jabatan saya, uang saya, rumah saya, dan nama Mandala. Iya kan? Saya tuh udah jijik sekali sama kamu, Bianca. Tapi saya akan lebih jijik kalau masyarakat tahu saya dibodohi oleh istri saya sendiri. Karena itu, saya tidak akan menceraikan kamu. Bukan karena saya mau memaafkan kamu, Bianca. Tapi saya cuma takut. Kalau saya menceraikan kamu, orang-orang pasti akan mencari tahu. Media akan berbondong-bondong juga mencari tahu siapa orang tua kandungnya Raffin. Di mana orang tua kandung Raffin? Pasti kamu sudah membunuh mereka, kan? Sudah kuduga. Makanya, Bianca, aku tidak mau menceraikan kamu. Karena kalau aku menceraikan kamu, semua orang pasti akan mencari tahu dan penasaran kemana orang tua kandungnya Raffin. Terus kita harus gimana, Suryo? Ya kita harus tetap seperti biasanya, Bianca. Kita harus seperti biasa di depan masyarakat. Kamu adalah istriku, Raffin adalah anakku, dan kita adalah keluarga Mandala yang harmonis. Tapi di dalam rumah ini, kamu bukan istri saya lagi yang saya percaya. Dan Raffin bukan anak saya yang saya banggakan. Sekarang, panggilkan Raffin dan Feli ke sini. Feli? Ya, anak pemeras uang keluarga Mandala itu juga harus dengar keputusan saya. Baik, Suryo. Dengarkan saya baik-baik. Malam ini, saya sudah membuat keputusan. Mulai dari hari ini, tidak ada yang boleh membocorkan rahasia ini ke siapapun. Dan Raffin, kamu tidak boleh pergi dari rumah ini. Kalau kamu pergi dari rumah ini, saya akan cabut seluruh fasilitas kamu. Kartu kamu akan saya blokir. Pengawalan kamu akan saya tarik. Mobil kamu akan saya ambil. Dan sekolah kamu juga saya bisa berhentikan kapan saja. Kamu mau cari orang tua kandung kamu? Silakan cari saja. Tapi jangan pakai uang Mandala. Jangan pakai nama Mandala. Dan jangan pernah menggunakan semua fasilitas uang Mandala. Di luar sana, kamu tidak akan menjadi Raffin yang ditakutkan oleh semua orang. Kamu akan menjadi anak yang asal-usulnya tidak jelas. Kamu mau hidup susah setelah ini? Kamu mau besok di sekolah kamu ditertawakan oleh semua orang? Kamu mau menjadi anak yang asal-usulnya tidak jelas? Kamu mau? Kamu masih belum siap kan hidup seperti itu, Raffin?
Sekarang kamu. Mulai dari hari ini, kamu tidak boleh membahas rahasia ini ke siapapun. Kalau saja ada satu orang yang tahu rahasia ini dari mulut kamu, saya akan pastikan, Feli, kamu tidak akan bisa hidup lagi. Dan jangan pernah ya, Feli, kamu merasa lebih hebat dari keluarga Mandala hanya karena kamu tahu rahasia besar keluarga ini. Iya, Om. Bagus. Berarti semuanya sudah jelas ya. Jangan ada yang membantah keputusan saya. Saya sudah lelah dengan semua drama ini. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!